Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lelis Fauzia, SPD MSI. Saya mengajar di SDN 032 Tilil, Bandung. Saya di sini akan menjelaskan bagaimana cara mereview rumah belajar menggunakan aplikasi Voice Note Speech to Text. Pertama-tama kita buka dulu konten rumah belajar. Ya. Sini. Rumah belajar Kemendikbud. Kita cari sumber belajar. Nah, di sini konten sumber belajar dapat kita cari PAUD, SD, SMP, SMA, SMK umum, dan SLB. Kita cari dulu untuk sumber belajar SD karena saya mengajar di kelas 4 ya, sesuai dengan apa yang di amput saya. Nah, setelah itu kita cari di sini mata pelajarannya. Ini semua ada di sini, dari bahasa Indonesia, bahasa Inggris, animal, color. Nah, kita klik mata pelajaran mapel yang contreng semua dihapus. Kita cari yang IPA dulu. Nah, kita cari di sini, klik IPA. Baru kita lihat di sini ada bagian dan fungsi hewan, ada bentuk bulan, sini bentuk dan fungsi tumbuhan, memelihara kesehatan panca indera, metamorfosis sempurna, model energi gerak, dan sebagainya. Kita akan lihat di sini bagian dan fungsi hewan. Nah, bagian dan fungsi hewan ini tema peduli 3, yaitu temanya peduli terhadap makhluk hidup. Nah, kita akan melihat juga di sini apa kompetensi dasarnya. Kompetensi dasarnya yaitu 3.2 menganalisis hubungan antara bentuk dan fungsi bagian tubuh pada hewan dan tumbuhan. Maaf ya, 3.1 kompetensi dasarnya. Indikatornya mengidentifikasi bagian hewan dan fungsinya. Nah, kita lihat di sini. Sebelum kita mengajar, pasti kita menggunakan apersepsi, melaksanakan apersepsi ya. Di sini kita akan bertanya dulu pada anak-anak, apakah kamu tahu bentuk dan fungsi bagian tubuh pada hewan? Mari kita amati di sekeliling kita. Apakah kamu memperhatikan hewan yang ada di sekitar kita? Dapatkah kamu sebutkan hewan yang terlihat di sekitar kita? Yang di darat, di air, ataupun di udara? Yuk kita amati secara seksama bentuk dan fungsi dari hewan yang kita lihat hari ini. Kita perhatikan hewan di sekitar kita, yaitu burung. Burung dapat bervariasi dalam ukuran, ada yang terkecil dan terbesar. Semua burung memiliki sayap, bulu, ekor, dan paruh. Nah, ini burungnya. Kita lihat bagian tubuh hewan. Yuk kita lihat dan perhatikan dulu hewan burung berikut.
Untuk mengetahui lebih jauh mengenai bagian-bagian tubuh burung, coba klik masing-masing tombol yang tersedia. Yang merah kita klik dulu. Nah, ternyata di sini ada bagian-bagiannya, yaitu kepala, alat gerak atau sayap, dan badan. Bagian-bagian tubuh yang lainnya ada paruh, mata, badan, sayap, ekor, dan kaki. Selanjutnya, fungsi bagian tubuh hewan. Klik tombol sebelah bawah yang untuk menampilkan keterangan fungsi tubuh hewan. Di sini kita klik fungsi tubuh hewan itu. Sini sayap berfungsi untuk bergerak atau terbang. Paruh berfungsi untuk makan atau mengambil makanan. Telapak berfungsi untuk mencangkram, juga bertengger pada pohon. Kaki berfungsi untuk berjalan dan hinggap. Ekor berfungsi untuk menjaga keseimbangan burung saat terbang. Nah, kita selesai ini. Nah, kita menggunakan latihan 1 dan latihan 2. Kita coba latihan 1. Nomor 1, bagian tubuh yang digunakan untuk mengambil makanan adalah ekor, paruh, kaki, sayap. Paruh, kita klik paruh. Nah, ternyata jawabannya benar. Nah, kita untuk melanjutkan pertanyaan itu, latihan itu, kita klik yang ada panah di bawah, yang ada merahnya. Yang kedua, bagian tubuh yang berfungsi untuk menjaga keseimbangan adalah sayap, ekor, sayap, perut. Apa? Coba kita ekor. Benar. Kita lanjutkan lagi. Nomor 3, bagian tubuh yang digunakan untuk bergerak atau terbang adalah kaki, mata, perut, sayap. Sayap. Benar. Kita lanjut nomor 4. Bagian utama pada burung berjumlah 1, 3, 2, 4. Kita coba klik 3. Benar. Kita lanjut lagi nomor 5 selanjutnya. Dada, perut, ekor adalah bagian utama tubuh pada bagian sayap, kepala, anggota gerak, atau badan. Berarti badan. Benar. Kita klik nomor 6. Berfungsi untuk menutupi tubuh pada burung, kepala, bulu, anggota gerak, atau badan. Bulu. Benar. Lanjutkan. Yang termasuk anggota gerak pada tubuh burung, badan dan sayap, kaki dan ekor, kaki dan sayap, paruh dan leher. Berarti kaki dan ekor. Oh, jawaban sekali lagi katanya. Berarti yang mana? Kaki dan sayap. Nah, di sini kalau misalkan ada salah juga ada tandanya. Kita lanjutkan. Yang berfungsi untuk bertengger pada burung adalah paruh, ekor, sayap, telapak kaki. Telapak kaki. Kita lanjutkan nomor 9. Semua burung memiliki bagian tubuh berikut, kecuali kaki, insang, sayap, ekor. Kecuali insang. Nah, insang ini juga kita jelaskan bahwa insang itu terdapat pada bagian tubuh ikan. Selanjutnya nomor 10. Yang termasuk bagian utama tubuh adalah kepala, badan, anggota gerak. Berarti ketiga-tiganya benar. Nah, kita lihat selanjutnya. Wah, selamat, kamu hebat. Semua jawaban kamu benar. Nah, bila kamu ingin mengulangi, silakan ulangi.
Tapi kalau mau lanjut ke latihan 2, kita lanjut ke latihan 2. Nah, ini Ibu Bapak bisa anak-anak disuruh ke depan. Tiap kelompok satu orang untuk mengisikan pilihan jawabannya. Ini telapak kaki ada di mana? Nah, di kaki. Paruh ada di mana? Di tempat paruh. Sayap, tempat sayap. Badan, di tempat badan. Ekor, di tempat ekor. Betul salah, kita cek dulu. Benar semua. Selamat, kamu hebat. Semua jawaban kamu benar. Nah, mungkin itu yang saya sampaikan dalam review sumber rumah belajar ini. Untuk yang ada di rumah belajar ini, semua bisa kita gunakan untuk media belajar mengajar kita di kelas. Jadi kita tidak usah mendownload ya. Jadi sudah ada semua yang ada di rumah belajar. Selamat mencoba dan semoga berhasil dan siswa akan senang. Terima kasih dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lelis Fauzia, akademisi Saya mengajar di SDN 032 Bandung. Di sini akan menjelaskan bagaimana cara mereview rumah belajar menggunakan aplikasi Voice Note Speech to Text. Pertama-tama kita buka dulu konten rumah belajar Kemendikbud. Kita cari konten sumber belajar, setelah itu kita pilih jenjangnya, cari PAUD, SD, SMP, SMA, SMK umum, dan SLB. Kita cari belajar SD karena saya mengajar di kelas 4 ya, sesuai dengan apa yang diampu. Setelah itu kita cari di sini mata ini dari bahasa Indonesia ke bahasa Inggris anima. Kita klik mapel yang contreng semua dihapus, cari di sini, klik IPA, baru kita lihat di sini ada bagian dan fungsi hewan, ada bentuk bulan dan fungsi tumbuhan. Memelihara kesehatan panca indera, metamorfosis sempurna, dan sebagainya. Kita akan lihat di sini bagian dan fungsi hewan itu temannya peduli terhadap makhluk hidup. Kita akan melihat juga di sini apakah mati dasarnya. Kompetensi dasarnya satu, menganalisis hubungan antara bentuk dan fungsi bagian tubuh pada hewan dan tumbuhan. 3.1.1 indikatornya mengidentifikasi bagian hewan. Kita lihat di sini sebelum kita mengajar pastikan kita menggunakan apa, seksi makan apa. Di sini kita akan bertanya dulu pada anak-anak, apakah kamu tahu bentuk dan fungsi bagian tubuh pada hewan? Mari kita amati di sekeliling kita. Apakah kamu memperhatikan hewan yang ada di sekitar kita? Dapatkah kamu sebutkan hewan yang terlihat di sekitar kita, yang di darat, di air, ataupun di udara? Yuk kita amati di sini. Kita klik fungsi tubuh. Hewan itu berfungsi untuk bergerak atau terbang. Paruh berfungsi untuk makan atau mengambil makanan. Telapak kaki berfungsi untuk mencengkram juga bertengger pada pohon. Berfungsi untuk menjaga keseimbangan burung saat terbang. Setelah ini kita menggunakan latihan 1 dan latihan 2. Kita coba latihan 1. Bagian tubuh yang digunakan untuk mengunyah makanan adalah paruh kaki saya. Paruh kita klik. Paruh, ternyata jawabannya benar. Kita untuk selanjutnya melanjutkan pertanyaan itu. Latihan itu kita klik yang ada panah di bawahnya, ada merahnya. Yang kedua, bagian berfungsi untuk menjaga
menjaga keseimbangan adalah ekor. Saya coba kita ekor lanjutkan lagi bagi nomor 3 bagian tubuh yang digunakan untuk bergerak atau terbang adalah kaki, mata, perut. Saya benar, kita lanjut nomor 4 bagian utama pada burung berjumlah 3 benar, kita lanjut lagi nomor 5 soalnya dada, perut, ekor adalah bagian utama tubuh pada bagian sayap, kepala, anggota gerak atau badan berarti badan benar, kita klik nomor 6 berfungsi untuk menutup kepala, bulu, anggota gerak atau badan bulu benar, lanjutkan yang termasuk 7 yang termasuk anggota gerak pada tubuh burung, badan dan sayap, kaki dan ekor, kaki dan sayap, paruh dan leher, ekor. Jawaban sekali lagi saya. Nah di sini kalau misalkan udah salah jemput juga ada tandanya. Kita lanjutkan yang berfungsi untuk bertengger pada burung adalah paruh, ekor, sayap, telapak kaki, kita lanjutkan. Semua burung memiliki bagian tubuh berikut kecuali kakak ikan itu terdapat pada bagian tubuh ikan. Selanjutnya nomor 10 yang termasuk bagian utama tubuh adalah kepala, badan, anggota gerak, berarti ketiga-tiganya benar. Selanjutnya selamat, kamu hebat semua, jawaban kamu benar. Bila ingin mengulangi silakan ulangi, tapi kalau mau lanjut pelatihan doa, kita lanjut ke latihan 2 ini. Bapak bisa anak-anak disuruh ke depan, lihat kelompok satu orang untuk mengisikan pilihan jawabannya ini. Telapak kaki ada di mana, kaki baru ada di mana, badan di tempat badan, ekor di tempat ekor. Betul salah kita cek dulu. Sampaikan dalam review sumber apa rumah belajar ini. Untuk yang ada di rumah belajar ini semua bisa kita gunakan untuk media belajar mengajar kita di kelas, jadi kita tidak usah mendownload ya, jadi sudah ada semua yang ada di rumah belajar. Selamat mencoba dan semoga berhasil dan siswa akan senang dan inovatif. Terima kasih dari saya, wabillahi taufik wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi dengan Felis Fauzia SPD MSI. Yang mana di sini saya akan mereview rumah belajar Kemendikbud dengan menggunakan speech to text. Dimana sebelumnya kita kembali lagi kepada Google atau di sini kita masukkan link rumah belajar seperti tadi. Kita cari di sini, klik sumber belajar. Kita cari jenjangnya SD. Kita cari mata pelajarannya, pelajaran matematika. Kita coba buka keliling dan luas persegi panjang materinya ya. Sini terlihat keliling dan persegi panjang untuk kelas 4 SD semester kedua. Kita lihat dulu kompetensi dasarnya, yaitu 3.9 menjelaskan dan menentukan keliling dan luas daerah persegi panjang dan segitiga. Indikator 39.1 menentukan keliling dan luas persegi panjang. Kita lanjut ke klik keliling persegi panjang. Ayo perhatikan tampilan gambar berikut. Dari gambar persegi panjang kita bisa melihat kelilingnya, yaitu keliling dengan simbol K besar sama dengan sisi AB
ditambah sisi CD ditambah sisi CD ditambah sisi DA. Maaf, ini terbalik ini ya, harusnya CA. Bagaimana cara menghitung keliling persegi panjang? Kita gunakan rumus 2 kali P ditambah L. Untuk menghitungnya, kita klik belah sini. Ayo menghitung keliling persegi panjang dengan tepat. Dapatkah kamu menghitung keliling persegi panjang tersebut? Untuk menghitung keliling dapat melalui beberapa cara, di antaranya dengan menjumlahkan seluruh panjang sisi sama dengan sisi persegi panjang, yaitu keliling persegi panjang sama dengan sisi AB ditambah sisi BD ditambah sisi DC ditambah sisi AC. Sedangkan di sini panjang 40 cm dan lebarnya 15 cm. Keliling persegi panjang sama dengan sisi AB ditambah sisi BD, sisi AB 40 cm ditambah sisi BD 15 cm ditambah sisi DC 40 cm ditambah sisi AC 15 cm sama dengan 110 cm. Ditambah dengan sisi AC 15 cm sama dengan seluruhnya 110 cm. Kita lanjut. Cara kedua yaitu dengan menggunakan rumus keliling persegi panjang, yaitu diketahui panjang atau P sama dengan 40 cm, L sama dengan 15 cm. Ditanyakan K sama dengan titik-titik. Jawab K sama dengan 2 kali kurung buka P ditambah L. K sama dengan 2 dikali 40 ditambah 15. K sama dengan 2 kali 55 sama dengan 110 cm. Jadi, sekarang kita mencari luas persegi panjang. Bagaimana kita menghitung luas persegi panjang? Coba kamu perhatikan gambar animasi di samping. Warna kuning ini ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Berarti ada 7. Dan yang ke bawahnya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ada 10 satuan. Selanjutnya, cara menghitung luas persegi panjang dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut. Dengan mengalihkan kedua sisinya, yaitu panjang dan lebar, maka rumus untuk mencari luas persegi panjang adalah luas sama dengan panjang kali lebar. L sama dengan P kali L. Untuk luas, simbolnya L besar. Jadi, L sama dengan 10 persegi satuan dikali 7 persegi satuan. Sama dengan
70 persegi satuan. Jadi, luas persegi panjang tersebut adalah 70 persegi satuan. Kita lanjut dengan latihan. Nah, di sini latihannya. Ayah hitunglah keliling dan persegi panjang atau luas persegi panjang dengan memasangkan pilihan jawaban ke persegi panjang yang tepat. Nomor 1. Panjangnya 12 cm, lebarnya 6 cm. Jadi 12 kali 6 sama dengan berapa? 72 cm persegi. Kita ambil angka ini dimasukkan di tengah-tengahnya. Yang kedua, 9 kali panjang 9, lebar 7. Berarti luasnya 9 kali 7. Yaitu 63. Ambil 63-nya, dimasukkan ke kotaknya. Nomor 3. 12 panjang, lebar 10. Kalau mencari luas, berarti 12 kali 10, 120. Apakah ada di sini 120? Ternyata tidak ada. Berarti ini kita cari kelilingnya. Keliling berarti 2 kali P ditambah L. 2 kali 12 ditambah 10. Berarti 2 dikali 22 sama dengan 44 cm. Ada kan kelilingnya? Yang keempat, panjang 8 cm, sedangkan lebar 13 cm. Berarti 13 dikali 8. Kita ulangi. Nomor 4. Panjang 8 cm, lebar 13 cm. Nah, di sini berarti 8 kali 13 kali 8 luasnya yaitu 104, maaf. 104. Yang nomor 5, panjangnya 18 cm, lebarnya 5 cm. Jadi 18 kali 5 sama dengan 90 cm persegi. Nah, coba kita periksa betul salah. Ternyata betul semua. Terima kasih. Apakah Anda ingin mengulang? Kalau ingin, ya, kalau lanjut, kita lanjutkan. Nah, ada latihan keduanya. Di sini, ayo hitunglah keliling dan luas persegi panjang satuan dengan menentukan pasangan jawaban yang tepat. Ini di sini ada persegi satuannya. Kita hitung kotaknya. 1, 2, 3, 4, 5. Berarti panjangnya 5, lebarnya 1, 2, 3, 4. Ada 4. 5 kali 4 berarti 20 satuan persegi. Yang kedua, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ke bawahnya lebarnya 2. Berarti 9 kali 2 sama dengan 18 satuan persegi. Sekarang yang nomor 3. Nomor 3,
Kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 dan ke bawahnya 3. 8 betul? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, lebarnya 3, berarti 7 kali 3 luasnya sama dengan 21 satuan persegi. Yang kelima, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ke bawahnya 1, 2, 3, 4, 5, berarti 8 kali 5 sama dengan 40 satuan persegi. Oh, yang keempat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, lebarnya 1, 2, 3, jadi 10 kali 3 sama dengan 30. Coba kita periksa. Terima kasih. Apakah Anda ingin mengulang? Kalau tidak, ya tidak. Nah, mungkin itu yang saya sampaikan. Nah, mungkin itu saya yang sampaikan. Mudah-mudahan ini sangat bermanfaat bagi Bapak, Ibu guru, dan wabillahi taufik hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama Saya Lilis Fauzia. Tadi masih saya mengajar di SDN 032 Kilil Bandung. Saya di Sini akan menjelaskan cara mereview rumah belajar dengan menggunakan speech. Untuk teks pertama-tama kita buka dulu link dari rumah belajar. Rumah belajar Kemendikbud, sumber belajarnya kita masuk ke SD dan kelasnya kelas 4, cari mapelnya mata pelajarannya. Hilangkan contreng dari semua, kita pilih matematika, kita cari klik carinya. Nah, kita sini sudah ada bangun datar simetris, keliling dan luas, persegi panjang, kecepatan dan faktor bilangan. Kecepatan dan faktor bilangan kita ambil keliling dan luas persegi panjang karena saya akan mereview tentang keliling dan luas persegi panjang, keliling dan luas persegi panjang untuk siswa kelas 4 SD semester 2. Ayo amati gambar kain batik. Apa yang bisa kamu simpulkan? Kain batik tersebut membentuk bangun datar persegi panjang yang mana persegi panjang memiliki dua buah garis yang sama panjang dan dua buah garis yang sama pendek. Kalau kita ingin melanjutkan, ada di sini warna merah dan tanda panah. Ketahui persegi panjang mempunyai 4 sisi-sisinya yang saling berhadapan. Persegi panjang mempunyai 4 titik sudut dan masing-masing sudutnya adalah siku-siku. Persegi panjang mempunyai 2 pasang sisi yang sama panjang. Sisi yang lebih panjang disebut panjang dan sisi yang lebih pendek disebut lebar. Coba kamu perhatikan animasi gambar di samping lebar dan ini panjang. Kita lanjut ke keliling persegi panjang. Ayah, perhatikan tampilan gambar berikut. Gambar persegi panjang ABCD. Persegi panjang kita bisa melihat kelilingnya, yaitu keliling yang dengan simbol K besar sama dengan sisi AB plus sisi BC plus sisi 3 plus sisi CD plus sisi. Bagaimana cara menghitung keliling persegi panjang? Kita gunakan rumus 2 garis P plus L. Untuk menghitungnya kita ketik lagi. Ayah menghitung keliling persegi panjang dengan tepat 1 dengan menjumlahkan seluruh panjang sisi 3 plus sisi persegi panjang, yaitu persegi panjang sama dengan sisi AB plus sisi BD plus sisi BC plus sisi C. Bila mana panjangnya sisi CD dan sisi AB sama 40 dan sisi B CD ADB dan C lebarnya 15 cm, sisi AB 40 cm ditambah sisi BD 15 cm plus sisi DC 40 cm plus sisi AC 15 cm sama dengan 110 cm. Selanjutnya kita klik lagi yang tadi nomor 2 dengan menggunakan rumus keliling persegi panjang, yaitu diketahui P sama dengan 40 cm dan L sama dengan 15
Cem ditanyakan keliling sama dengan titik-titik, jawab titik-titik K sama dengan 2 asteris P plus LK sama dengan 2 asteris 40 plus 15 sama dengan 2 asteris 55 sama dengan 110 cm. Selanjutnya luas persegi panjang. Bagaimana kita menghitung luas persegi panjang? Coba kamu perhatikan gambar animasi di samping yang kuning. Kita hitung 1.234.506. 7 satuan kedua, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 berarti ada 10 satuan panjangnya. Cara menghitung luas persegi panjang dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut dengan mengalihkan kedua fisiknya yaitu panjang dan lebar L. Maka rumus untuk mencari luas persegi panjang adalah luas sama dengan panjang kali lebar. Luas sama dengan P asteris L sama dengan luas ya, luas 10 persegi satuan asteris 7 persegi satuan sama dengan 70 persegi satuan. Jadi luas persegi panjang tersebut adalah 7 persegi satuan 70 persegi satuan itu. Lagi kepada latihan 1, ayo hitunglah keliling atau luas persegi panjang dengan memasangkan pilihan jawaban ke persegi panjang yang tepat. Nomor 1, panjangnya 12 cm, lebarnya 6 cm. Berarti kalau menggunakan luas 12 asteris 6 sama dengan 72, ada luasnya 72, kita ambil disimpan di tengah-tengah persegi panjang bangun ya. Nomor 2, panjangnya 9 cm dan lebarnya 7 cm, berarti 9 asteris 7 sama dengan 63, ada nomor A yaitu 63 cm. Kita ambil ke tengah-tengah bangun persegi panjang. Nomor 3, nomor 3, panjangnya 12 cm, lebarnya 10 cm, luas dari 12 asteris 10.120. Ada tidak hasil 120 di sini? Ada. Kita coba menghitung kelilingnya 12 berarti 12 cm. Untuk panjang lebarnya 10 cm, luas keliling persegi panjang 2 asteris P ditambah L dari 2 asteris 12 plus 10 sama dengan 2 asteris 22 sama dengan 44, berarti ini keliling simpan kenyaki bangun persegi panjang nomor 4, panjang 8 cm dan lebar 13 cm. Ini harusnya yang panjangnya yang 13 cm ya, tidak apa-apa. Berarti 13 asteris 8 sama dengan 104 cm. Yang cek kita masukkan ke bangun persegi panjang nomor 5, 18 cm panjang dan lebar 5 cm, berarti luasnya 90 telah. Selesai kita periksa-periksa dan hasilnya Anda benar. Kita ada kalimat terima kasih. Apakah Anda ingin mengulang? Kalau yang ini ya diulang lagi, kalau tidak lanjutkan. Ini ada latihan kedua, ayo hitunglah keliling dan luas persegi panjang satuan dengan menentukan pasangan jawaban yang paling tepat. Nomor 1, kita hitung ada berapa satuan persegi 12.345, berarti panjangnya 5, lebarnya 1, 2, 3, 4, ada 4. Jadi untuk mencari luas pi asteris R berarti 5 kali 4 sama dengan 60. Ada, kita ambil dituliskan di tempat yang merah. Nomor 2, kita hitung lagi 123.456.789, panjangnya ada 9 satuan dan lebarnya ada. Taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.